Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu para pendoa syafaat yang luar biasa. Hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Wow, 6 bulan sudah kelewat di belakang kita. Dan hari ini adalah hari Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Selamat pagi buat para pendoa syafaat yang luar biasa yang ada di Amerika Serikat. Dan selamat sore buat Bapak Ibu para pendoa syafaat yang ada di Indonesia. Luar biasa semuanya. Baik, hari ini kita kembali kepada kitab 1 Tawarikh dan pembacaan kita tiba di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-24. 1 Tawarikh pasal 24, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang keempat. Keturunan Itamar dibagi menjadi 8 kelompok, sedangkan keturunan Eliezer menjadi 16 kelompok. Sebab di dalam keturunan Eliezer terdapat lebih banyak laki-laki kepala keluarga. Ayat yang kelima, karena baik di dalam keturunan Eliezer maupun di dalam keturunan Itamar ada pejabat-pejabat rumah Tuhan dan pemimpin-pemimpin agama, maka pembagian tugas dilaksanakan dengan undian. Bersama saya ucapkan undian. 2, 3, undian. Hore, kita akan bicara soal undian ya. Yang suka ikut undian senang sekali ya, karena kita spesial membahas tentang undian. Nah, kita akan tanya kepada Alkitab, apa kata Alkitab tentang undian? Amsal 16 ayat 33 itu bilang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa undian dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, pertanyaannya, Pak, orang Kristen ya zaman now, zaman sekarang boleh nggak sih ikut undian? Ya, ini kan repot ini. Tadi Alkitab bahkan beberapa kali Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan memerintahkan untuk mengundi. Untuk hal-hal tertentu itu harus diundi. Salah satu yang terkenal, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu terdapat di dalam kitab Yunus, ya, pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada Yunus agar Yunus itu pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat akan firman Tuhan, dia memilih pergi ke Tarsis dengan cara naik kapal. Gara-gara ada Yunus di dalam kapal itu, maka kapal itu hampir tenggelam, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemudian terjadi keributan di dalam kapal itu, barang-barang semua dibuang, tetapi ombak belum reda. Maka kemudian mereka bilang begini, ayo kita membuang undi. Ya, ini gara-gara siapa kapal ini kok sampai ngalami ombak besar dan kita semua hampir mati. Karena biasanya kalau kita berlayar ke Tarsis, itu biasanya aman-aman saja. Ini pasti ada orang yang nggak benar di kapal ini. Kemudian dilakukan pembuangan undian. Dan ternyata kedapatan bahwa yang dapat undi itu adalah Yunus. Kan kemudian ditanya, hei Yunus, kamu itu, hei kamu manusia, hei kamu pria, kamu siapa? Ya kan? Kenapa? Kamu siapa? Dari mana? Mau kemana? Kok bisa kapal ini ngalami goncangan seperti ini? Dan Yunus bilang, ya saya adalah Yunus. Saya ini disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi saya membangkang. Saya ini pergi ke Tarsis. Memang kapal ini ngalami masalah gara-gara saya. Silahkan sekarang buang saya ke dalam lautan. Maka diangkatlah Yunus dan dibuang ke dalam lautan. Dan kemudian gelombang laut yang membahayakan itu reda. Ya.
Kemudian kisah yang kedua terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita tahu bahwa Yudas Iskariot, bendaharanya Tuhan Yesus, itu kan korupsi, ya. Dia korupsi dan kemudian dia menjual Yesus. Akhirnya Yudas Iskariot mati dengan cara bunuh diri. Maka murid-murid Yesus yang semestinya 12 orang itu tinggal 11 orang. Maka murid-murid yang lain itu rapat, ya, kita harus cari siapa pengganti daripada Yudas Iskariot. Nah, yang menarik begini, mereka berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, tolong tanya Tuhan, siapa ini pengganti Yudas Iskariot yang tepat ini. Dan kemudian setelah berdoa, ya, mereka udah pasang kriteria, orangnya harus begini, begitu, syaratnya harus begini, begitu. Dan kemudian muncul dua nama, yaitu yang pertama Barsabas, yang kedua bernama Matias. Wah, mereka bingung sekarang. Ini ada dua calon nih, calon bendahara, ya. Ini kira-kira siapa yang harus menjadi bendahara? Dan kemudian mereka membuang undi, ya. Waktu dibuang undian, maka kemudian jatuhlah undian itu kepada Matias. Maka Matias diangkat menjadi bendahara, menggantikan Yudas Iskariot. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, itu sebelum pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka tidak ada lagi yang namanya undian-undian. Sekali lagi, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian Roh Kudus dicurahkan, maka tidak ada undian-undian lagi. Mengapa? Karena Roh Kudus yang dicurahkan sekarang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi undian itu dilakukan sebelum pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau kita berjalan, ya, memutuskan segala sesuatu, bertindak segala sesuatu, please jangan sesat, ya. Jangan pakai undian dan jangan pernah beli undian, ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Pada zaman itu undian-undian itu dipakai untuk menentukan kebanyakan tugas-tugas di dalam pelayanan, ya. Untuk hal-hal itu dipakai, Saudara. Tetapi mereka di dalam memakai undian, mereka berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Jadi ayat ini jangan disalahartikan, nanti Bapak Ibu sekalian pergi ke deli-deli, beli lotre, ya, kemudian berdoa, Tuhan, ini aku mau membeli undian, pilihkan Tuhan. Yang ini atau yang ono, ya kan? Yang nomor berapa Tuhan? Enggak, Saudara. Jangan sesat, ya. Nah, maksud ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini mau menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Bersama saya ucapkan Allah yang berdaulat. 2, 3, Allah yang berdaulat. Apa artinya Allah yang berdaulat? Tuhan itu mengatur segala masa. Seperti pujian yang pertama tadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ya, masih ingat yang pertama tadi. Kemudian ya, pujian yang kedua, Tuhan selalu menolongku. Dan pujian yang terakhir tadi berbicara tentang kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik, maha baik, luar biasa baik, dan Tuhan itu berdaulat. Tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan mengerjakan. Kita tidak boleh mencampuri bagiannya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mencampuri urusan di mana itu bagian yang harus kita kerjakan. Contoh, ayat yang terkenal, Amsal pasal 4 ayat 23. Ini ayat kesukaannya Bapak Denny Quick ini, ya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jelas-jelas ayat itu berbicara kita ini manusia yang disuruh jaga hati kita, ya.
ada beberapa lagu Kristen yang kelihatannya rohani, bilang begini, Tuhan, tolong jaga hatiku, supaya hatiku ini tetap benar di hadapan-Mu. Oh enggak, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengintervensi untuk menjaga hati kita. Yang bisa menjaga hati kita, Tuhan sudah berikan otoritas agar setiap kita menjaga hati kita masing-masing. Jadi jangan salah berdoa, ya, jangan salah berdoa, Tuhan, ya kan, jagai hatiku. Enggak, Tuhan bilang kamu ini enggak baca firman-Nya, ya kan? Aku udah bilang apa sama kamu? Yang harus jaga hati itu kamu, bukan aku, ya. Jadi kita harus jaga hati kita sendiri. Nah, apa yang bagian Tuhan jangan kita campuri. Nah, satu kali saya pernah saksikan bagaimana cucu pertama saya namanya Lukas, saudara, ya. Itu lahir setelah 30 menit kemudian cucu pertama saya itu meninggal dunia. Dia lahir dengan selamat, dengan lancar, sehat walafiat, tidak ada sakitnya sejak dalam kandungan, semua dicek, semuanya baik, saudara. Tetapi dalam 30 menit kemudian meninggal dunia. Kami semua syok, saudara, ya. Termasuk saya, istri saya, juga Keisha yang ada di New York, dan anak saya dan keluarga besar lah, semua syok banget, saudara, dengan peristiwa ini, ya. Tapi kemudian, saudara, di tengah-tengah syok ini, ya, kami tidak sampai berputus asa, kami tidak sampai kecewa, dan saya teringat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Buat Tuhan, katakanlah itu beberapa orang berkata, ini pasti salahnya dokternya, ini malpraktek dokternya, ini dokternya harus dituntut, dokternya nggak benar begini begitu. Saya bilang, oke lah, katakan dokternya itu tidak benar. Tapi apakah Tuhan tidak bisa untuk membuat anak ini tetap hidup? Kan bisa. Kita udah lihat bagaimana di Alkitab ada seorang yang bernama Lazarus, 4 hari sudah mati, Bapak Ibu sekalian, ya. 4 hari mati, jangankan 4 hari. Hari ini kalau orang kena COVID-19, saudara, dan kemudian sampai kemudian paru-parunya, saturasinya itu begitu rendah, oksigen tidak bisa masuk ke kepala, saudara, maka semua jaringan di otak ini akan rusak. Kalau orang itu masih hidup, maka orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, tidak mungkin tertolong lagi. Bayangkan Lazarus 4 hari mati, bukan lagi kekurangan oksigen, saudara. 4 hari oksigennya nggak masuk, badannya udah busuk, saudara. Tetapi apa? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa itu sanggup memberikan kehidupan kepada Lazarus, saudara. Itu namanya Tuhan yang berdaulat. Sementara Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Buat kita yang sedang bekerja sebagai karyawan, karyawati, sebagai pengusaha, kaum profesional, jangan kemudian kita sok rohani, kita bilang, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang berdaulat, ya? Aku nggak kerja biar duitnya datang sendiri. Bukankah seperti pujian tadi, kasih Tuhan itu begitu baik, kasih Tuhan selalu baru, Tuhan selalu menolong aku. Terus orangnya nggak kerja, oh diginiin sama Tuhan. Kamu nggak ngerti, ya kan? Kamu harus kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Jadi ada bagian kita bekerja dengan rajin, masuk kerja jangan on and off, jangan sering-sering terlambat, Bapak Ibu sekalian. Kalau terlambat itu namanya apa? Tidak konsisten dan tidak punya komitmen. Saya udah sampaikan, orang yang komitmen dan konsisten di dalam Tuhan akan berbahagia dan berhasil. Ada bagian kita sebagai orang yang bekerja, yaitu bekerja dengan sebaik mungkin, memberikan yang terbaik, seolah-olah yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan itu apa? Yang tidak bisa kita kerjakan. Tuhan yang mengirimkan berkat-berkat
untuk kita. Amin. Alkitab bilang bahwa hati manusia itu ada di dalam tangan Tuhan seperti batang air, dialirkan kemana Tuhan mau. Tuhan bisa gerakkan orang-orang untuk memberkati pekerjaan kita. Maka itu kepada beberapa orang saya selalu bilang begini, ya kan? Pokoknya kamu harus kerjakan bagian kamu. You are not the best, but you can do your best. Kamu bisa memberikan yang terbaik apa yang kamu miliki. Perkara orang memberi kamu upah itu sedikit, jangan pernah pikirin. Nanti seperti yang ditulis Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, Tuhan yang akan memberi upahnya dengan tepat. Manusia tidak bisa memberi upah kita sesuai yang kita harapkan. Jangan dipikirin. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib itu akan menggenapi upahnya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan itu yang akan menggenapinya. Kembali tentang undian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, kita itu punya Roh Kudus. Jadi untuk memutuskan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, yang pertama, kita lihat bagaimana kata firman-Nya. Misalnya kita kepingin beli rumah, misalnya. Kita tanya sama firman Tuhan, beli rumah boleh enggak ya? Oh, ternyata Alkitab tidak pernah melarang kita membeli rumah, ya. Jadi kita mulai cari rumah. Sekarang udah banyak nih rumah yang mau kita lihat. Lah, rumah yang mana yang cocok untuk kita? Alkitab bilang, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Wah, kita udah lihat nih banyak rumah. Jangan pakai undian, Tuhan. Ini rumah yang nomor ini, atau rumah yang ini, atau rumah yang lokasi mana. Jangan. Kita lihat, begitu ada damai sejahtera, maka di situ ada kebenaran. Jadi yang pertama firman-Nya seperti apa, yang kedua ada damai sejahtera atau tidak. Dan yang ketiga yang harus dilihat adalah situasi dan kondisinya, ya. Kalau kita sudah damai sejahtera, situasinya, kondisinya gini, uangnya ada nggak untuk beli rumah itu, ya kan? Oh, belum ada. Ya berarti masih belum waktunya untuk beli rumah. Ya berdoalah lagi supaya nanti berkat-berkat itu dicurahkan. Jadi jangan asal buang undian. Jadi undian itu hanya terjadi sebelum zaman pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui pesan Tuhan hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang berdaulat itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya 2000 tahun yang lalu untuk menolong hidup kita agar kita berjalan di jalan kebenaran dan kita tidak salah di dalam berjalan, dan kita juga tidak salah di dalam memilih dan memutuskan segala sesuatunya. Saya percaya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang setia, yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka itu andalkan Allah yang berdaulat, yaitu Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Biarlah kami mengerti sekarang bahwa kami yang hidup pada zaman ini, kami tidak akan main undian-undian lagi, tapi kami mau mengikut pimpinan daripada Roh Kudus melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang berfirman. Itulah yang akan menuntun hidup kami. Dan Engkau adalah Allah yang berdaulat, Tuhan, yang akan membuat segala sesuatu, yang akan memberikan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pribadi. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.